Ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana kehangatan dari dapur bisa menaklukkan hati yang paling dingin sekalipun. Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah menonton ceritaku. Kudoakan semoga dilancarkan rezekinya, dan inilah ceritanya. Selamat menikmati. Suatu malam, dalam makan malam keluarga, kedua kakak perempuannya, Fanya dan Siska, tak henti-hentinya memamerkan pencapaian mereka. Fanya, bulan depan aku akan menerima penghargaan arsitek terbaik, dan tunanganku, pengusaha properti itu, baru saja membelikanku mobil baru. Siska, aku baru saja pulang dari Paris untuk fashion showku. Gendis, kamu masih saja sibuk dengan tepung. Kafe kecilmu itu bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Mana tunangan kayamu? Oh, aku lupa. Kamu bahkan tidak punya waktu untuk berkencan karena sibuk mencuci piring. Gendis hanya menunduk, meremas serbetnya. Ia tidak memiliki trofi emas atau tunangan konglomerat. Ia hanya memiliki oven tua dan resep-resep peninggalan ibunya yang telah tiada. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe Gendis. Turunlah Arkan, seorang miliarder muda yang dikenal dingin dan ambisius. Ia datang dengan satu tujuan, membeli lahan kafe Gendis untuk dijadikan gedung perkantoran. Arkan melangkah masuk dengan wajah datar. Nona Gendis, saya di sini untuk menyerahkan kontrak pembelian lahan ini. Sebutkan harganya dan silakan angkat kaki. Gendis terdiam, namun tepat saat itu, bunyi ting dari oven bergema. Gendis mengeluarkan seloyang roti brioche hangat yang baru saja matang. Wangi mentega cair, ragi yang merekah, dan sentuhan rahasia pala memenuhi ruangan. Arkan, yang tadinya hendak menyodorkan pena, tiba-tiba mematung. Matanya terpejam, jantungnya berdegup kencang. Aroma ini, bisik Arkan lirih. Aroma itu membawanya kembali ke masa 20 tahun lalu, ke dapur kecil tempat ibunya biasa memanggang roti sebelum beliau pergi selamanya. Selama bertahun-tahun, Arkan mencari rasa dan aroma itu di restoran bintang 5 di seluruh dunia, namun tak pernah menemukannya. Hingga hari ini, Arkan mengambil satu potong roti yang disodorkan Gendis dengan ragu. Saat gigitan pertama menyentuh lidahnya, keangkuhannya runtuh. Ini bukan sekadar roti, ujar Arkan. Suaranya parau. Ini adalah kenangan yang saya kira sudah hilang. Alih-alih membeli lahan tersebut untuk dihancurkan, Arkan justru datang setiap hari. Bukan sebagai pembeli, tapi sebagai pria yang ingin mengenal sang koki. Sebulan kemudian, di tengah pesta besar keluarga Gendis, Arkan datang. Fanya dan Siska bersiap untuk mengejek Gendis lagi, mengira Arkan adalah penagih hutang atau pembeli yang akan mengusir adik mereka. Lihat, Gendis, bahkan kafenmu pun akhirnya harus dijual karena kamu tidak kompeten, sindir Siska. Namun, Arkan melangkah maju, menggenggam tangan Gendis di depan semua orang. Saya tidak membeli kafenya, suara Arkan menggema di ruangan. Saya justru ingin berinvestasi seumur hidup pada pemiliknya. Saya datang untuk melamar Gendis. Fanya dan Siska terbelalak. Miliarder yang selama ini mereka puja di berita bisnis, ini berlutut di depan adik yang mereka anggap tak berprestasi. Gendis membuktikan satu hal. Prestasi tidak selalu berbentuk piala di lemari, terkadang ia berbentuk rasa syukur yang mampu menyembuhkan. Dari cerita gadis dapat kita tarik hikmahnya, bahwasanya manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kekurangan dan kelebihan. Jadikan kekuranganmu sebagai kelebihan. Terima kasih buat sahabat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.